sekarang apa yang gue sharing sama lo Mar dan sama kalian itu kayak gue sebelumnya gue nanya juga pas gue keterima maksudnya di Mercedes, gue nanya sama supervisor gue apa sih yang buat lo ngambil gue gitu loh. Kayak nilai gue juga nggak bagus-bagus amat gitu atau kayak gimana, tapi kenapa lo mau? Satu hal yang paling penting untuk motivation letter dulu, jangan pernah kirim template motivation letter yang sama. Maksudnya ke tiap perusahaan atau karena tiap perusahaan itu nggak mungkin job desk itu sepersis itu satu sama lain. Kayak gimana, maksudnya di universitas udah belajar apa aja segala macam, ya gue jelasin itu gue jual diri gue sejual-jualnya lah gitu kan. Gue bilang gue pernah megang alat ini, gue tahu ini ya sebenarnya ya tau lah, tapi maksudnya nggak confident lah ya. Confidence, dan gue juga nggak expert lah gitu maksudnya. Kan tolong selamatkan kami Pak, kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Dein Name? Gimmicknya selalu sama ya. Ntar gue pikirin deh gimmick yang bagus tuh gimana ya. Boleh. Teman-teman kalau ada gimmick yang bagus coba tulis di kolom komentar. Betul. Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my channel lagi. Nama gue Damario Sujono. Di video ini spesifik gue undang Ito lagi buat ngebahas tentang gimana sih rasanya internship di Jerman. Karena sedikit gambaran, Ito ini sekarang sedang menjalankan bachelor Arbeit ya sekarang. Betul, ya. Skripsi. Sekarang lagi ngejalanin skripsi di Jerman di mana? Mercedes. Betul. Di Mercedes. Dan sebelum dia bachelor Arbeit itu atau sebelum dia skripsi, dia itu sempat internship juga di Mercedes ya. Betul. Nah, di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang gimana sih rasanya internship di Jerman, terutama di let's say Mercedes, karena dia punya pengalamannya. Betul. Dan gue pengen minta itu buat nge-share tips biar keterima internship di Jerman, terutama di perusahaan besar kayak di Mercedes gitu. Betul. Oke, Tok, gimana kabar? Sehat ya. Sekarang lagi sibuk apa, Tok? Sekarang lagi sibuk nulis skripsi. Oh, oke. Kirain lu pengen bilang lagi sibuk nanti mau padel. Itu juga, ya kan? Main padel. Iya. Betul. Jadi Ito ini sebenarnya lu bukan di Stuttgart kan, dulu di Berlin ya? Gue di Berlin. Sebenarnya domisili gue juga masih di Berlin. Domisili dia masih di Berlin, tapi Betul. dia spesifik datang ke Stuttgart buat ketemu gue. Iya, iya dong. Itu paling penting dulu kan, nomor satu itu dulu. Betul. Dia spesifik buat internship, dan kebetulan ya gue kenal Ito juga udah lama waktu itu sebelumnya, dan ketika Ito datang ke sini gue ngerasa Tok, lu harus jadi narasumber gue lah, at least satu video gitu. Thank you. Jadi makasih banget Tok udah nyempetin waktu lagi buat sharing ke teman-teman. Sama-sama dengan senang. Jadi Tok, pertanyaan pertama Tok. Oke. Lo udah punya pacar belum? Enggak. Masuk lagi nih ya di tema ini nih, mesti gue alihkan juga nih. Enggak, maksud gue gini. Coba lu kenalan sedikit dong buat teman-teman mungkin yang belum tahu kira-kira lu di sini kesibukannya apa? Berarti kalau kalian belum tahu saya, kalian belum nonton video yang sebelumnya atau yang setelah ini. Jadi intinya, halo gue Ito. Di sini gue masih sebagai mahasiswa, lagi udah mau selesai, lagi menulis skripsi gue. Posisi sekarang banget nih, gitu. Dan untuk tema yang di video kali ini, gitu loh, gue mau sharing juga sama Damario tentang pengalaman gue internship di Mercedes-Benz. Mercedes. Gitu. Bukan kaleng-kaleng guys, perusahaannya Mercedes. Bisa kok, bisa. Nah,
Langsung spesifikasi sih gimana sih ceritanya lo bisa dapat kesempatan buat magang di Mercedes-Benz ini? Oke. Jadi balik lagi nih ke background. Gue kuliah itu tuh Werkstoffwissenschaften atau bahasa Inggrisnya itu Material Science. Mungkin paling mendekati ke di Indo itu mungkin jurusannya metalurgi mungkin ya, gitu, kayak pokoknya tentang material science lah. Gimana gue bisa dapet? Itu pertama gue Google sih, gitu loh. Maksudnya gue nyari di internet, dan gue nyari di internet ternyata gue nyari spesifik kayak keywordnya gitu. Keywordnya kayak di bidang gue material science ada peluang apa sih untuk internship atau magang gitu. Dan kebetulan salah satu yang muncul juga ada Mercedes di situ. Dan memang gue kepengen juga sih, maksudnya dari dulu juga emang udah kepengen karena denger dari orang, wah Mercedes begini ya, kayak why not gitu. Jadi makanya gue nyari di internet dulu, ada apa enggak sih untuk jurusan gue gitu, maksudnya untuk bidang gue gitu. Di Google spesifik ya? Spesifik gue nyari, betul. Oke. Dan terus pada saat itu lo pasti keterima ngeliatin banyak kan. Berarti dari keywordnya itu lu nggak ke spesifik ke LinkedIn, Stepstone gitu nggak? Mungkin kalau dari Stepstone ujung-ujungnya ada sih, maksudnya kayak dari gua ngetik terus ada link dari Stepstone-nya gitu. Tapi kalau dari LinkedIn pribadi gue belum buat kayak profile LinkedIn sama sekali loh. Oke. Gue belum buat profile LinkedIn sama sekali. Tepatnya sih lo harus buat sih. Betul. Biar walaupun lo masih student. Gitu, karena penting juga, karena di LinkedIn juga nggak sedikit juga lowongan-lowongan work student internship gitu. Internship, oke. Iya. Harus gitu. seperti itu. Jadi pertama lo cari di internet, pastiin keywordnya itu ke jurusan yang lo maksudnya yang lo pelajarin gitu. Nah, gue pengen ngomongin tentang proses dan persiapannya nih Tony. Karena kan lo nggak cuma ujuk-ujuk apply dong, lo pasti udah sebelumnya udah persiapan dong dokumen dong. Betul. Kira-kira gimana sih proses apply ke internship lo itu? Jadi proses apply-nya itu menurut gue step paling penting adalah menyiapkan CV. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Menyiapkan CV dan motivation letter. Ini dua hal yang paling penting. Dan pada saat gue proses daftar itu atau mempersiapkan itu, bukan yang kayak wah udah bergerak di bidang gue sebanyak itu gitu kan. Ya gue masih student gitu loh. Dan selama gue student gue juga banyak ngelakuin working student juga. Tapi gue sebisa mungkin yang gue lakukan adalah semua kegiatan atau semua kerjaan gue sebagai working student itu gue mencoba untuk nyari yang agak ada irisannya lah gitu, maksudnya karena gue material scientist ya gue coba kerja di lab. Dan tadi lo juga udah sempat mention belum sih dokumen dan syarat penting yang dibutuhin? Ya, syarat penting atau dokumen itu pasti kayak karena gue magang, jadi kayak gue itu eingeschrieben sebagai student atau bilangnya apa ya, immatrikuliert. Jadi kayak gue bukti dari uni bahwa gue udah enrolled di sebuah universitas. Waktu itu gue pasti di Jerman kan, berarti universitas gue di Jerman. Terus yang lainnya itu izin kerja ya, maksudnya izin kerja dari visa studi kita itu juga udah termasuk dari situ. Kalau transkrip nilai sih nggak begitu ya menurut gue ya. Kalau untuk di Mercedes tuh mungkin tergantung juga supervisor kalian atau calon supervisornya, tapi kebetulan di gue sih nggak gitu penting gitu sebenarnya. Gue waktu itu juga internship, dan mereka nggak minta nilai gue berapa sih. Betul. Tapi yang penting immatriculation Bescheinigung itu, kayak lu enroll di universitas, karena itu ibaratnya gue nggak tahu itu jatuhnya lu mandatory internship atau voluntary internship, gue nggak tahu. Tapi kalau dari gue kemarin itu mandatory internship. Kalau gue jadi memang dari kasarnya gimana ya, Stupo Linie Studienprüfungsordnungnya itu dari gue emang ada tulisan mandatory gitu. Lu bilang Stupo. Gue taunya Amanda mana bu? Beda dong. Bukan ya? Beda dong. Intinya dari apa ya bilangnya ya? Pokoknya dari universitas gue memang juga ada tertulis bahwa itu ada mandatorinya. Tapi jenis gue yang kemarin itu mandatory and freiwillig apa? Oh, freiwillig, voluntary. Jadi kayak kombi, dibilangnya kombi praktikum. Gitu kalau di Mercedes yang gue kemarin gitu loh. Oke.
Menarik. Ntar juga nanti kan lu kan juga bakal nge-share CV lo dan motivation letter lu kan ya. Betul. Kira-kira ada tips nggak sih buat CV dan motivation letter biar bisa dilirik perusahaan Jerman? Oke, satu hal yang paling penting untuk motivation letter dulu. Ya. Jangan pernah kirim template motivation letter yang sama. Maksudnya ke tiap perusahaan atau karena tiap perusahaan itu nggak mungkin job desk itu sepersis itu satu sama lain menurut gue. Jadi motivation letter gue untuk kasarnya job desk ini atau untuk lowongan yang ini pasti beda sama lowongan yang lainnya gitu maksudnya gue. Jadi gue sesuaikan gitu motivation letter gue, sesuaikan lah dia temanya apa baru masukin situ. Kan bisa chat GPT juga dan segala macamnya. Cuman jangan, karena dulu kesalahan gue adalah kayak gue udah punya nih satu motivation letter yang bagus, template gue tinggal pakai aja semua dan gue nggak dapet sama sekali, nggak dapet feedback gitu kasarnya, di ghosting lah gitu kasarnya, di ghosting sama sering juga gitu kan. Tapi jadi bukan cewek doang yang di ghosting. Bukan banyak kok. Jadi kayak mesti spesifik gitu loh, kayak job desk-nya apa, yang lu mau seperti apa, dan di situ lu bisa show off gitu, skill lu seperti apa. Dan nih bersinggungan juga dengan CV, tips dari gue adalah kalau misalkan emang pengalaman kalian belum banyak gitu, which is waktu itu gue juga dan bingung, gue sempet nanya ke teman-teman Indo atau senior gitu yang lain, gimana ya gue benerinnya. Menurut gue ini tipsnya bagus banget, karena dibilang lu kan ada modul tuh dari selama lu kuliah kan, kayak lu belajar apa aja ada, lu masukin di sana, lu masukin di kasarnya tuh di subtema tuh projects gitu kasarnya. Anjir, ini penting sih. Apa aja yang udah pernah lu masukin. Jadi ketika, karena gue kembali lagi, gue kuliah Werkstoffwissenschaften, gue pernah kan ada jam kasarnya di lab. Di lab bahas tema tentang Zugversuch misalkan atau apapun, tensile test dan kawan-kawannya. Gue masukin itu. Atau misalkan gue pernah nyentuh mikroskop, elektron mikroskop gitu, RM atau SEM gitu misalkan, gue masukin ke situ. Masukin ke CV lo? Masukin ke CV gue. Jadi gue bukan skills, bukan gue bilang juga itu experience gue kerja, enggak. Tapi gue pernah ngerjain project seperti ini. Jadi untuk kalian jurusannya apapun itu, kalian kan pasti pernah belajar sesuatu tuh, maksudnya dari mata kuliah apa. Ada tema-tema menarik yang kalian suka nih, dan kalian lumayan lah gitu mengetahui. Masukin ke situ. Promnya nanti tinggal bikin di ChatGPT atau kayak gimana itu terserah. Kayak gue megang mikroskop ini dulu, yang gue lakuin di kuliah di uni itu apa, gue jabarin di situ. Jadi kayak kasarnya CV kalian tuh nggak kosong-kosong banget, nggak cuman kayak bilang gue dulu SMA di Indonesia terus sekarang gue student di sini gitu. Tapi jadi di dalam kuliah kalian tuh ada apa, masukin tuh ke sana. Itu ibaratnya bisa ngisi lah kekosongan CV kalian. Betul. Gitu. Itu penting juga. Betul. Tips yang bagus, tau. Betul, karena itu gue sudah sekarang apa yang gue sharing sama lo dan sama kalian itu kayak gue sebelumnya gue nanya juga pas gue keterima, maksudnya di Mercedes, gue nanya sama supervisor gue, apa sih yang buat lo ngambil gue gitu loh. Gue minta feedback gitu, kenapa lo ngambil gue. Satu, gue nilai, kan gue sempet ngirim nilai juga gitu kasarnya, kayak nilai gue juga nggak bagus-bagus amat gitu, atau kayak gimana, tapi kenapa lo mau. Dan di situ dia bilang dari CV lu tulis tuh apa yang udah lo kerjain di tempat kuliah lu. Jadi kita di sini mikir bahwa kita pasti tahu, kita nggak mungkin expect anak magang itu langsung tahu semua gitu. Tapi untuk kita ngetrain lu itu membutuhkan waktu yang lebih cepat atau dibanding orang yang belum pernah megang atau tahu dunia lab itu seperti apa contohnya. Gitu loh. Jadi kayak kalian show off-nya itu skill kalian yang belajarin di uni, masukin ke sana, masukin ke CV. Iya, itu keren. Satu hal juga nih Tok, pada saat lu apply itu mereka nanya bahasa Jerman lu gak Tok? Enggak sih, pada waktu itu enggak, karena gue maksudnya gue Jerman, mungkin mereka udah tahu. Jadi gue bikin CV gue dalam bahasa Jerman, motivation letter gue dalam bahasa Jerman. Dan ini mungkin boleh gue gabungin juga ya, maksudnya kayak gimana waktu itu gue bisa sampai dipanggil interview deh. Dipanggil interview dulu nih stepnya gitu. Abis gue print CV, gue print motivation letter. Kenapa gue sampai bisa dipanggil interview? Itu kadang kan kita juga sering di ghosting kan, kayak gue cerita tadi. Yang gue lakukan adalah gue take initiative. Jadi gue telepon. ke, biasanya ini maksudnya juga di tiap lowongan itu tuh ada contact personnya. Atau kalau kalian bisa cek dari Mercedes, misalkan dia bisa aja lewat Stepstone atau apapun, di situ ada contact personnya di bawah. Dan itu kalau di case gue itu dia bukan orang HR ya, jadi which is kayak itu calon supervisor langsung. Oke, itu penting dong. Jadi di case gue waktu itu seperti itu. Jadi yang gue lakukan, gue telepon. Karena pas gue telepon gue bilang,
gue pura-pura nanya aja gitu. Maksudnya kayak lu nawarin asuransi. Enggak, belum. Itu belum. Jadi gue telepon untuk gue bilang bahwa ya gue pura-pura nanya aja, dokumen gue udah lengkap belum sih? Gitu misalkan, atau nanti gue punya pertanyaan nih tentang job desk yang ini, gue bakal ngapain sih nanti di sana gitu loh. Tanya-tanya dulu gitu loh. Kembali lagi karena itu sudah di verified gitu sama supervisor gue waktu gue magang, bahwa ya menurut lu emang yang daftar cuma lu doang. Karena itu pertanyaan pertama gue ketika gue diterima adalah yang daftar gue doang ya. Kenapa lu mau ngambil gue? Kayak gue gak sebagus-bagus itu gitu. Dan dia bilang kayak, enggak lah, gue dapet untuk satu lowongan lu ini itu 100 orang lain yang ngedaftar. Dan di situ gue sortir. Dan jadi menurut gue pribadi untuk ngebesarin chance lu supaya di notice, gue bilang di notice dulu deh gitu. Terus lu telepon. Jadi di situ gue juga showcase, gue telepon gitu kasar, kayak gue bilang halo, kuliah gue mirip, gue telepon, gue nanya dokumen gue udah lengkap nggak sih, gue nanya basa-basi. Tapi yang penting dia tahu dulu nama gue ke notice dulu nih. Gitu loh. Jadi baru abis itu dia beneran lihat gitu loh. Dia beneran lihat CV gue baru. Gitu loh. Kalau misalkan lu cuman kayak ya udah gue udah semua udah lengkap, lu kira bakal dibaca, belum tentu. Belum tentu gitu. Jadi itu yang gue lakuin gitu. Gue telepon. Kalau ada nomor telepon aja gitu, biar ke notice dulu gitu. Itu yang gue lakukan. That's a really a good point sih. Karena di Indonesia juga yang gue lihat juga lack of inisiatif gitu. Jadi itu satu sifat yang nggak boleh kalian bawa pada saat di Jerman. Di Jerman itu kalian harus inisiatif. Kalian mau apa ya udah kalian kejar. Kayak contohnya itu untuk at least di notice aja, ya udah ada kontak personnya, coba lu telepon. Dan itu bisa memperbesar peluang kalian untuk dilihat CV-nya dan otomatis diterima, dan sampai kalian punya pengalaman di ibaratnya tempat magang itu, karena pengalaman itu penting banget di Jerman gitu. Mau nilai kalian sebagus apapun tanpa pengalaman kalian bisa kalah sama orang yang nilainya biasa aja tapi punya pengalaman. Betul. Itu Mario Teguh. Gak Mario Teguh. Iya. Nah, gue pengen ngomongin di bagian ini spesifik tentang pengalaman lo nih selama internship di Jerman itu. Gimana sih suasana kerja di Mercedes deh spesifik, dan budaya kantor di sana? Seru sih. Gue cuma bisa bilang seru sih gitu. Kayak gue merasa gue di mentor banget. Jujur, kenapa gue milih jurusan gue juga awalnya gue cuman kayak ya udahlah, ini yang nggak gitu ribet untuk masuknya gitu, tanpa gue melihat kayak wah prospeknya apa nih ke depannya, atau apa sih yang gue pelajari nanti kalau kuliah material science gitu. Tapi kayak ketika gue kesana gue merasa kayak gue dibimbing dengan baik, dapat mentor-mentor yang top, dan mereka nggak sombong ya gitu. Mereka nggak merasa mereka superior banget gitu kasarnya, dan mereka sangat membimbing sekali sih, langsung hands on gitu apa yang mereka kerjain. Mereka selalu kayak membawa, bukan cuman gue gitu, maksudnya semua anak-anak magang yang lain. Kebetulan itu mungkin di case-nya di tim gue ya, maksudnya mentor lu ada berapa, dia nge-handle berapa anak magang? Waktu gue itu biasanya satu batch tuh 3-4, waktu gue itu 3. Jadi kayak, dan tiap orang itu belum tentu sama gitu. Maksudnya kayak gue dapet projectnya yang ini, yang lain yang B, yang C gitu. Jadi kayak kebiasaan, tapi gue seru sih, menurut gue seru. Mentornya bagus. Seru. Itu juga ya kita butuh. Lu beruntung juga sih dapat satu mentor, satu supervisor yang ngebimbing lu, bukan kayak melantarin lu. Betul. Itu juga penting. Betul. Oke, ngomongin soal gaji nih, Tok nih. Karena salah satu benefit juga kita internship di Jerman adalah digaji kan, dan digajinya juga nggak sedikit itu internship. Boleh di-spill nggak sih berapa range gaji seorang seseorang yang internship di perusahaan Jerman, terutama di Mercedes-Benz? Kalau di Mercedes kalian juga bisa Google kok. Maksudnya kayak gak harus di-spill, maksudnya emang itu udah open for public gitu. Itu waktu gue itu awalnya 1.890 bruto. Maksudnya belum potong pajak ya, belum potong pajak. Terus naik jadi 1.900, tunggu. Kayaknya ya 1.900 kalau gak salah inget gue. Pokoknya segituan lah, 1.800 sampai 1.900 itu untuk di Mercedes. Tapi ini untuk FYI untuk kalian, nggak semua praktikum itu dibayar, nggak semua magang itu nggak dibayar gitu. Kadang kalau kayak lu bilang, kalau yang bagian lu mandatory itu kadang juga nggak dibayar gitu. Kadang nggak, maksudnya tuh nggak semua perusahaan tuh membayar semua jenis magang lu gitu. Menarik sih. Karena menurut gue sendiri internship di Jerman tuh pasti dibayar.
besarannya itu tergantung, tapi pasti lu dapat kompensasi. Biasanya, tapi kadang maksudnya kompensasinya itu ya bisa. Gue gak pernah ketemu orang yang internship di Jerman gak dibayar sih. Paling tuh maksudnya bisa range-nya dari 400 juga maksudnya rada kecil gitu dalam tanda kutip gitu. Dan kalau itu kan kalian magang itu kan kayak full time kerja ya gitu, maksudnya tiap minggu itu 35 jam gitu. Tapi ya maksudnya kayak 400 ya kalian mungkin sejamnya €1 €2 gitu kasarnya. Tapi ada juga yang enggak, seinget gue dulu ya waktu €1 €2 enggak lah, toko kecilan toh. Ada loh serius dulu teman gue, bukan cerita bohong nih, ada serius kalau lu benerin jamin banget ya. Dia cuma misalkan dapat €200 sebulan. Legal nggak tuh? Ya legal karena mandatory internship, makanya punya gue itu kombi gitu. Makanya ada tile kombi plus tuh, ada tile untuk mandatorinya, ada tile untuk volunterinya gitu. Jadi kayak ya kisarannya segitu, waktu itu 1890 seinget gue. Oke. Gitu. Dan lu kan kasusnya kan lu di Berlin terus lu ke Stuttgart lah ya, BW, Stuttgart spesifik untuk internship kan. Yap. Tempat tinggal dikasih gak sama mereka? Atau lo nyari sendiri? Waktu itu sih gue ngobrol sama supervisor gue, salah satu pertanyaan ketika gue udah tanda tangan kontrak udah dapet, gue langsung nanya bahwa gue tinggal gimana nih. Dan ya supervisor gue gitu nawarin, nih coba lo kontak ini, atau enggak kita coba dari Mercedes juga nyiapin gitu, kayak punya perumahan memang untuk pekerjaannya atau untuk student-studentnya gitu. Amazing. Lu ambil itu? Gue ambil yang kedua. Tapi waktu itu juga maksudnya nggak ada janji ya, bukan berarti kayak lu dapet tempat magang terus langsung dapet tempat rumah juga, belum tentu gitu. Tis gue hoki aja. Iya. Lu bayar berapa? 440 waktu itu awal-awal, terus sama-sama naik. Masih ada allowance lah ya buat main pedal lah ya. Masih. Apalagi di traktir Damario masih. Okay. Sorry guys, HP GoPro-nya mati jadi harus diganti dulu. Mohon maaf ya. Aduh, Tok, ya, gue kembali lagi Tok ke bagian terakhir. Tips dan penutup nih Tok. Jadi gue pengen dong lo bisa kasih tips-tips ke teman-teman di sini. Apa sih kesalahan yang harus dihindari waktu apply magang ke perusahaan Jerman? Satu, jangan nyerah. Jadi maksudnya adalah jangan menyerah dulu. Kalau misalkan kalian sampai nggak dapat feedback gitu, biasanya itu berarti ada yang kurang tepat di bagian CV atau misalkan motivation letternya. Atau misalkan kalian dapat feedback pun gitu kasarnya, misalkan kayak langsung tuh email template kayak sorry nih kita nggak bisa ngambil lo gitu misalkan. Itu berarti kita udah kalah cepet tuh. Maksudnya kayak udah keduluan sama orang-orang lain gitu. Maksud gue dia berarti ya udah ada yang ngambil aja gitu. Makanya jadi menurut gue paling penting sih jangan nyerah, dan lu mesti lihat lagi CV dan motivation letter lu udah tepat belum. Kalau dari sisi itu lu merasa enggak, gue udah mantep kok gitu, berarti lu kurang inisiatif. Inisiatifnya harus dicari terus tuh gitu. Pokoknya jangan nyerah, jangan cuma nyiapin 1-2 template di CV emang sama terus lah gitu, tapi motivation letter tuh menurut gue juga penting gitu, untuk jangan kayak disamain terus, jangan ditemplatein terus gitu. Improve dan take inisiatif lah menurut gue. Gitu sih. Good. Kalau dari gue sih gini ya, proses internship di Jerman tuh yang gue tahu nih ada 2 tahap. Pertama CV motivation screening, sama yang kedua interview screening. Kalau lu nggak dipanggil interview, berarti ada yang salah atau mungkin ada yang kurang tepat di motivation letter sama CV lu. Jadi itu yang lu harus tailor lah, lebih detail lagi. Masukin kayak yang tadi modul-modul yang lu pelajarin di universitas di situ. Kalau ternyata lu dipanggil interview beberapa kali tapi tetap gagal, berarti masalahnya itu ada di interview lo berarti. Jadi lu harus mulai belajar, entah itu di mirror atau sama temen lo. Coba belajar aja kayak, nih gue pengen coba latihan interview nih, lu coba dengerin deh, at least dengerin aja gitu. Nah itu berarti di situ sih, itu sih masukan dari gue. Benar. Gitu. Kita belum bahas interview tadi ya gue, interview kan tapi. Iya benar. Tapi iya, jadi proses lu berarti berapa kali interview? Gue waktu itu sekali sih. Sekali interview. Jadi nanti lu tinggal potong-potong kan ya, kasarnya aman. Nggak, jadi lu nambah kerjaan gue dong. Iya dong, potong-potong dikit lah, ya kan. Nanti lu masukin nih, maksudnya kayak waktu gue kirim CV segala macem, gue telepon gitu kan. Terus kayak ya pastilah jawabannya nggak mungkin langsung kayak lu nanti langsung dapat jadwal interview segini. Enggak, tapi gue
nggak menyerah aja tuh. Maksudnya gue email lagi apa segala macam supaya gue ke notice. Abis gue ke notice nggak lama gue dapet interview. Tapi posisinya pada waktu itu gue di Berlin, gue sebenarnya juga dapet tawaran lain. Gue dapet tawaran lain sebagai working student di bidang yang sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya waktu itu gue ngambil working student di sana di Berlin, gue bisa bilang ke universitas gue bahwa ini sebagai praktikum atau sebagai magang juga bisa, sebagai mandatory karena sejurusan. Terus jadi posisinya adalah gue interview juga ke working student itu, ke perusahaan yang di Berlin itu langsung ya di tempat ya gitu, kayak on-site. Dan waktu itu pas interview tuh dia bilang kayak ya udah lu mau tanda tangan gak sekarang kontraknya untuk jadi working student waktu itu pasti di Berlin nih. Terus gue bilang kayak nah ini tipsnya menurut gue adalah kalau udah sampai interview dan segala macam, jangan ngelihatnya tuh mereka itu selalu di atas kita, lihatnya sama aja. Maksudnya semua orang tuh sama gitu, nggak usah kayak menganggap wah dia selalu superior atau gimana. Jadi gue bilang gue move dia balik, gue bluff dia balik. Ya gue dalam hati gue masih nunggu Mercy gitu kan, gue masih nunggu Mercedes, masa gue ambil nih gitu kan. Iya, jadi tapi gue nggak mau bilang kayak gitu juga. Jadi yang gue lakukan kalau bilang kayak gitu nanti orang yang itu bilang nih anak kecil songong banget. Betul. Tapi kita diem-diem ya, tapi gue move balik, gue bilang lu yakin nih gue suruh tanda tangan sekarang? Itu yang gue tanya ke dia. Terus si yang dari perusahaan di Berlin ini bilang ya udah deh, gue kasih lu waktu ya sampai akhir minggu, lu pikir-pikir dulu. Besokannya gue interview sama Mercy. Besokannya itu jadwal gue interview sama Mercy. Jadi memang waktu itu jadwalnya gue hari Rabu, gue inget banget, hari Rabu gue interview sama perusahaan yang lain untuk working student, hari Kamisnya gue untuk internship gue di Mercy. Jadi pas internship karena Mercy kan di Mercedes itu di Stuttgart, jadi gue pakai Zoom kan, wah deg-degan banget, nervous lah. Cuman ya udah dia nanya gitu, sesuai sama dia jelasin dia seperti apa timnya. Dan waktu posisi gue itu gue nggak banyak ditanyain kayak wah ini teori ini apa segala macem, wah ini apa enggak sih. Cuman kayak nanya lu dulu kayak gimana, maksudnya di universitas udah belajar apa aja segala macam. Ya gue jelasin itu, gue jual diri gue sejual-jualnya lah gitu kan. Gue bilang gue pernah megang alat ini, gue tahu ini ya sebenarnya ya tahu lah, tapi maksudnya nggak confident lah ya. Confidence, dan gue juga nggak expert lah gitu maksudnya. Tapi gue juga nggak terlalu menjual banget lah. Gue juga bilang tapi ya gue juga belum tahu banyak tentang teknologi yang ini gitu. Gue jelasin juga apa adanya aja. Dan di akhir presentasi gue bilang, di akhir interview ini gue bilang, ini gue jujur-jujurannya sama kalian. Gue bilang kalau kalian mau ngambil gue atau enggak, tolong kabarin gue secepatnya. Karena gue udah dapet tawaran lain dari perusahaan lain. Gue bilang seperti itu di Mercy. Karena menurut gue udah nothing tulus deh. Gue cuma punya waktu nih sampai hari Jumat nih untuk kabarin gitu kan. At that point berarti lu punya bargaining power lu berarti nih. Gue udah dapat nih. Gue udah dapat. Mau ambil gak nih gue nih? Tapi gue juga bilang dengan sopan bahwa bukannya gue nge-move kalian atau mau kayak gimana, cuman lu tolong ngertiin kondisi gue lah gitu. Karena gue mesti ngabarin yang satunya lagi. Dan gue bilang kalau kalian tuh tetap prioritas gue. Betul, itu interviewnya online berarti? Online. Jadi waktu itu gue lupa lewat Zoom atau lewat Microsoft Teams gitu. Pokoknya online waktu itu. Terus ya sudah 15 menit kemudian terus mereka bilang iya kita ngerti, nanti kita kabarin lu secepatnya gitu. Itu oke. 15 menit kemudian gue di email langsung oke, gue mau lu. Kita habis meeting interview tadi, langsung kita meeting mereka itu supervisor gue itu meeting langsung. Terus mereka mau gue langsung kirim email, dia bilang kalau lu mau ambil ini langsung kabarin kita besok, lu telepon. Jadi biasanya tuh kayak di Jerman tuh lu dikasih waktu 1 malam lah untuk lu tidurin dulu untuk sebelum ngambil decisi gitu loh. Kayak bahasa lu aneh banget sih, ditidurin dulu 1 malam untuk decision lu yang paling benar gitu. Mereka kasih waktu tuh, besokannya udah gue batalin yang Berlin, langsung gue telepon dan gue kirim email juga gitu ke Mercedes. Itu yang gue lakukan. Ya. Itu mungkin teman-teman ini kedengarannya smooth banget ya, cuma gue juga pasti gue yakin banget untuk sampai ke tahap itu, poin itu nggak gampang itu. Pasti berapa apply bewerbung yang lo kasih? 2. Cuma 2 doang. Iya memang. Anjir, lu pintar banget apa gimana? Bukan, hoki gue gede. Mungkin waktu itu gue rada sombong. Maksudnya gue kayak confidence, kayak ya udahlah. Gue kalau nggak dapat, karena posisi waktu itu gue juga masih ada, gue sambil kerja waktu itu, sambil kerja di lab juga di Berlin. Jadi gue mikir kayak ya kalau gue nggak dapet ya nanti bulan-bulan selanjutnya aja gue daftar. Gue mikir seperti itu, bukan sebuah yang dringan gitu, sebuah yang yang harusan banget hari itu, bulan itu lo harus dapet gitu. Gue iseng-iseng aja dan 2. Tapi ya gue mempersiapkan CV dan motivation letter dulu waktu itu. Gue gak sabar sih ngeliat CV sama motivation letter karena 2 dan langsung dapet, itu keren. Gue butuh
banyak banget anjir, 20-30 aplikasi, terus interview gagal. Ya tapi akhirnya berhasil. Jadi gue dengar kata-kata yang bagus banget itu. Lu nggak perlu selalu bener. Lu salah nggak apa-apa. Lu cuma cukup punya satu yang bener, yang sukses, itu udah cukup. Jadi lu nggak perlu setiap saat tuh sukses tuh nggak, gagal nggak apa-apa. Tapi lu cuma butuh satu decision atau satu kesempatan yang lu maksimalin, dan itu bisa ngubah ibaratnya hidup lu. Jadi ibaratnya jadi lebih baik lah. Betul. Gitu. Betul. Oke, good. Tok, makasih Tok waktunya udah nyempetin waktu lagi buat sharing ke teman-teman di sini. Sama-sama. Gimana rasanya internship di Jerman dan ngasih pengalaman itu juga tips biar keterima. Oke, teman-teman, semoga kalian mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat di video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue supaya ngebantu channel ini untuk lebih berkembang. Jadi gue punya challenge Tok. Gue akhir tahun ini target gue adalah bisa dapat 10k subscriber. Amin, gitu. amin. Manifesting, amin. Iya, jadi teman-teman bantu channel ini untuk dapat 10k di akhir tahun ini. Amin. Klik subscribe ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Gue juga bakal ngasih kontaknya Ito di kolom deskripsi kalau kalian pengen nanya-nanya lebih lanjut. Siap ke Ito. Gak apa-apa kan Toh ya? Gak apa-apa. Siap. Oke. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.